Para preman sekolah yang tak tahu malu itu menarik guru magang, menempelkan wajah mereka ke arahnya, dan mempermainkan rambutnya. Guru itu berusaha melepaskan diri dan melawan, namun mendapat tarikan kasar. Para siswa di sekitarnya bersorak memotret, memfitnah guru itu dengan mengatakan dia sendiri yang meminta duduk di pangkuan siswa. Siswa teladan bernama Chu Sheng ini sebenarnya adalah kekuatan gelap paling adil di sekolah. Dengan mengandalkan kekuasaan dan kekayaan keluarganya, ia bertindak sewenang-wenang di sekolah, menghasut siswa lain melakukan permainan kejam, mencekik teman sekelasnya hingga pingsan, lalu membangunkannya untuk terus menyiksa, memaksa korban bermain gunting, batu, kertas, dan hanya boleh memilih gunting. Setiap kali kalah, korban harus menerima tamparan dari mereka. Demi sensasi lebih besar, mereka menyiarkan proses permainan itu melalui radio sekolah. Suara tamparan keras dan tawa sadis mereka bergema di telinga setiap siswa. Sulit dilupakan, namun para guru tidak berani menentang. Tak hanya itu, perbuatan jahatnya merambah ke keluarga teman sekelas. Mereka mengepung nenek salah satu teman, menumpahkan semua sushi milik nenek ke tanah, lalu menancapkan puntung rokok ke sushi itu, memaksa nenek memakannya bersama puntung rokok. Setelah selesai, Chu Sheng bahkan memaksa nenek itu berlutut di atas sushi dan memakan semua sisa sushi yang ada. Seluruh sekolah diliputi oleh ketakutan dan rasa terhina, menjalani siksaan neraka dunia. Namun berubah setelah kedatangan guru magang baru, Xiaomin. Ia tampak lemah lembut dan sopan, namun sebenarnya ahli bela diri tingkat dewa yang nyaris juara dunia. Karena harus membayar utang ayahnya, ia terpaksa pertandingan curang melepaskan gelar juara. Dia menyembunyikan identitas aslinya dan akhirnya mendapatkan posisi sebagai seorang guru. Sekarang, dia tak berani buat masalah mudah. Bahkan saat hadapi pelecehan kepala sekolah, dia hanya diam menahan diri. Hari itu, seperti biasa, Chu Sheng membuli Xiaoyu. Dia pasang kantong plastik di kepala Xiaoyu, lalu ambil ancang-ancang dan tendang Xiaoyu hingga terlempar. Xiaomin ingin maju hentikan, tapi dihalangi murid. Namun Chu Sheng semakin menjadi-jadi, bahkan bersiap melompat untuk menendang wajah Xiaoyu. Xiaoyu ketakutan, tubuhnya gemetar tapi dia tak berani bergerak. Namun tepat saat Chu Sheng berlari ke Xiaoyu, Xiaomin buru-buru pura-pura menelepon, lalu memanfaatkan kesempatan menghantam paha Chu Sheng keras. Setelah itu, Xiaomin pura-pura tertabrak. Berbohong dia tidak sengaja tertabrak saat lewat, dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menanyai mereka sedang apa, menegur mereka karena bercanda berlebihan, melepas kantong plastik di kepala Xiaoyu, menegur Xiaoyu dan memerintahkannya segera kembali ke kelas. Namun tak disangka, keesokan harinya laporan menyebar di seluruh kampus seperti api liar, membuat semua orang langsung panik. Benar saja, Ibu Chu Sheng datang ke sekolah marah, menuntut siapa yang melaporkan putranya, bahkan kepala sekolah dan wali kelas diancamnya. Semua orang ketakutan tak berani bersuara. Xiaomin melihat situasi tak terkendali, tiba-tiba berlutut tanah. Dia buru-buru meminta maaf, tetapi wanita itu menunjuk kepalanya dan mempermalukannya, bahkan meminta kepala sekolah memecatnya. Xiaomin tak bisa melawan, hanya bisa memohon pengampunan. Sementara itu, Chu Sheng menahan Xiaoyu di luar dan menyaksikan semua ini, membuat Chu Sheng semakin bertindak semaunya. Sejak hari itu, Xiaomin menjadi sasaran permainan Chu Sheng. Dia sengaja menemui kepala sekolah dan memerintahkannya untuk tidak memecat Xiaomin. Kalau tidak, dia akan kehilangan objek permainannya. Malam harinya, saat Xiaomin merasa tertekan karena akan dipecat, sepasang mata jahat menatapnya tajam dari luar jendela. Chu Sheng bersama anak buahnya menemukan Xiaomin. Begitu masuk ke dalam ruangan, dia langsung memeluk Xiaomin dengan paksa dan mengancamnya, mengatakan bahwa selama dia menurut, dia bisa diangkat menjadi pegawai tetap. Saat itu, Xiaomin menahan amarahnya. Dia hanya ingin pergi, tetapi Chu Sheng malah mengeluarkan foto untuk mengancamnya. Setelah dihina, Xiaomin berjalan linglung di jalanan. Tak disangka, seorang pria menabraknya. Bukannya minta maaf, pria itu menampar dan memaki Xiaomin. Melihat ekspresi Xiaomin yang tak sabar, pria itu makin marah, seolah merasa diprovokasi. Namun, kesabaran Xiaomin sudah habis. Ia teringat semua toleransi yang telah ia berikan. Namun yang didapatnya hanyalah perlakuan yang makin buruk. Tepat saat pria itu hendak bertindak, Xiaomin mundur selangkah, lalu mengangkat kakinya dan menghantam wajah pria itu dengan sol sepatunya. Tendangan itu membangkitkan naluri bertarung dalam dirinya. Ia ingin menggunakan kekerasan untuk membuat para pelaku kejahatan membayar atas perbuatan mereka. Xiaomin mengenakan topeng kucingnya. Sang juara sanda masa lalu pun kembali. Xiaomin melompat dan menyerang Chu Sheng, menendang keras dada Xiaoba. Pada saat itu, hatinya terasa sangat lega. Namun Chu Sheng langsung tertegun. Dia sama sekali tidak tahu siapa orang ini. Tapi Xiaomin malas berbasa-basi. Tanpa banyak bicara, langsung melayangkan 2 pukulan. Saat itu, Chu Sheng bingung oleh pukulan, tapi dia mencoba melawan, dijatuhkan ke tanah oleh Xiaomin. Bahkan anak buahnya terkejut, karena ini pertama kalinya mereka melihat Chu Sheng kacau. Namun Chu Sheng tidak mau memohon ampun. Namun kakinya justru dipatahkan dengan kejam oleh Xiaomin. Chu
Chusheng dipenuhi amarah dan malu, ingin memukul mati Xiaomin, tapi Xiaomin sudah memprediksi gerakannya dan menyerangnya lebih dulu. Meskipun penonton di luar lapangan tidak bertepuk tangan, mereka diam-diam bersorak. Sampai polisi datang, Chusheng berhasil selamat. Setelah melampiaskan amarahnya, Xiaomin tertawa terbahak-bahak tanpa menyadari kejadian barusan dilihat oleh seorang anak gemuk. Di sekolah, anak itu juga menjadi korban perundungan. Dia tak percaya gurunya seberani itu. Keesokan harinya, kabar Chusheng dipermalukan menyebar ke seluruh sekolah. Para guru pun membicarakannya diam-diam. Meskipun tidak ada yang tahu siapa yang memukul Chusheng, wajah semua orang dipenuhi kegembiraan sulit disembunyikan. Xiaomin berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan ikut bergosip, tapi hatinya merasa sangat puas. Mereka yang pernah jadi korban perundungan lebih bersemangat. Mereka mulai menggambar manusia kucing gila-gilaan, menaruh gambar itu di meja penguasa sekolah. Saat itu wali kelas masuk kelas ekspresi serius, dan untuk pertama kalinya sikap tegas mengusir Chusheng. Chusheng sangat marah. Dia hanya bisa membawa pengikutnya pergi balapan mobil melampiaskan emosinya. Namun perasaan frustrasi hatinya tidak membuatnya tenang, melampiaskannya kepada pengikutnya. Untuk menghindari masalah, mereka menyarankan memanggil Xiaoyu keluar bersenang-senang. Tak disangka, mereka menelanjangi Xiaoyu menulisi tubuhnya kata-kata hinaan, memakaikan kantong plastik di kepalanya, menyuruhnya turun dari atap sekolah membeli ayam goreng. Maka, Xiaoyu berlari kencang menuju toko ayam goreng. Orang-orang yang lewat mengira dia seorang. Saat itu, Xiaopang bekerja paruh waktu di toko ayam goreng. Melihat semuanya, segera mencari Xiaomin meminta bantuan agar Xiaomin mau datang. Xiaoyu memberinya topeng wajah kucing mengingatkannya tidak mengungkapkan identitasnya. Pada saat yang sama, Xiaomin tiba di sekolah. Ia memungut pakaian Xiaoyu dan melihat topeng kucing. Begitu melihat topeng kucing, Chusheng marah besar. Ia mengambil bola biliar dan melemparkannya ke arah Xiaomin. Untungnya, Xiaomin bereaksi cepat dan menghindar. Namun saat Xiaomin lengah, Chusheng menerjang dan membantingnya ke atas meja. Seperti kesetanan, ia mengambil apa saja yang bisa dijadikan senjata dan melemparkannya ke arah Xiaomin. Namun, ia hanya adik laki-laki dan Xiaomin memanfaatkan kesempatan, berputar di udara menendangnya dengan keras. Dia menambah tendangan, membuat Chusheng muntah darah. Saat itu, Xiaoyu kembali ke sekolah. Xiaomin melihat pisau Xiaoyu, sadar ada yang tak beres. Untuk cegah tragedi, sebelum Xiaoyu menusuk Chusheng, Xiaomin menendang pisau itu hingga terlepas, tak sengaja melukai lengannya. Semua terkejut, hanya Xiaoyu yang terjatuh, bergulat kesakitan. Bertahun-tahun perundungan menghancurkannya. Keesokan harinya, ia meminta semua siswa laki-laki melepas pakaian untuk memeriksa luka di lengan, karena ia yakin pelakunya laki-laki, tapi tak ada bukti. Tiba-tiba, skuter hampir menabrak Xiaomi. Ia menghindar, tapi ketahuan si pembuli. Ditambah lagi, ia menutupi lengannya, sehingga si pembuli yakin dialah manusia kucing. Xiaomin panik, tapi berusaha menutupi. Namun lengannya ditangkap Chusheng dan ditekan ke atas meja. Tapi dia memikirkan cara lebih baik, mengadakan pertandingan tinju pada perayaan sekolah, dan menghabisi Xiaomin di atas ring. Jika dia tidak menerima tantangan itu, dia akan menyebarkan video Xiaoyu melukai orang dengan pisau, membuatnya masuk penjara dan bekerja di pabrik jahit. Saat itu, Xiaomin berharap meyakinkan orang dengan logika, membangunkan kedua Chusheng, tapi mereka sama sekali tidak mengerti bahasa manusia. Pada perayaan ulang tahun sekolah, pertandingan tingkat menengah menjadi sorotan utama. Siswa mengenakan topeng kucing mendukung Xiaomin, dan demi pertandingan ini, mereka meningkatkan latihan 10 hari terakhir. Lengan Xiaomin cedera, sehingga Chusheng unggul. Dia arogan menyerang Xiaomin, mengejeknya mainan. Saat permainan seru, rambut Xiaomin terurai. Teman-teman sekelasnya terkejut mengetahui kucing yang mereka dukung sebenarnya wanita. Chusheng memanfaatkan kesempatan itu, meninju wajah Xiaoyong, mencoba mengungkapkan wajah aslinya. Murid itu pun segera berdiri dan menendang Xiaomin. Namun Xiaoyu yang menggigil justru membangkitkan amarahnya. Dia memeluk Chusheng dan melemparkannya ke bawah. Dia hendak menendangnya, tetapi dia berlari ke arah yang berlawanan dan berhasil melakukan serangan balik dengan tendangan tornado terbaiknya. Tidak, sebelum dia bisa bereaksi, Xiaomin kembali meraih pagar dan menendangnya lagi. Saat itu, dia tak ingin berpura-pura lagi, perlahan melepas topengnya. Tak peduli diangkat jadi pegawai tetap, tak peduli keuangan atau hukum. Hari ini aku hanya ingin menikmati semuanya. Seluruh siswa dan guru di ruangan itu terkejut, bahkan Xiaoyu terpaku. Namun keterkejutan mereka cepat berubah jadi rasa hormat, bahkan anak buah Chusheng akhirnya berpihak pada Xiaomin. Namun, penyiksaan yang sebenarnya dan paling mengerikan baru saja benar-benar dimulai.
Chu Sheng dipukuli hingga babak belur. Namun pada saat itu kepala sekolah justru menyuruh Xiaomin berhenti. Tapi Chu Sheng malah tidak senang. Akibatnya Chu Sheng dipukuli hingga babak belur. Namun justru kepala sekolah yang lebih dulu tumbang pada saat itu. Tak disangka, Chu Sheng justru melakukan serangan diam-diam. Saat Xiaomin sedikit lengah, ia menghajarnya dengan pukulan keras. Namun, hal ini justru membuat Xiaomin merasakan sensasi bertarung seperti di UFC, memaksanya untuk mengeluarkan jurus andalannya. Saat itu, Chu Sheng masih berusaha bangkit berdiri. Xiaomin melirik ke arah Xiao Yu di bawah panggung, lalu berlari ke arah pagar pembatas, memanfaatkan daya pantul yang besar untuk melompat dan menendang Chu Sheng hingga terlempar jauh. Melihat Chu Sheng tak lagi bangkit, semua orang bertepuk tangan dan bersorak. Sebagai pemenang, Xiaomin memberitahu semua orang bahwa menghadapi perundung tidak boleh dengan kelemahan, melainkan harus dengan kekerasan. Xiao Yu kembali melapor ke kantor polisi, mengungkapkan semua kejahatan Chu Sheng.